Shalom. Ada sukacita. Banyak berkat. Duit lancar. Puji Tuhan. Tengirinya udah. Tengiri lagi dikasih makan biar dia besar dulu. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saya mau kasih pertanyaan, saudara jawab. Suami saudara itu berkat Tuhan enggak? Coba yang jawab semua istri. Nah, termasuk janda juga nggak apa-apa. Kalau zaman dulu janda itu dibiayai sama gereja. Tapi sekarang banyak janda yang punya duit. Ini saya lihat janda-janda banyak duit semua. Kalau nggak punya duit mana bisa pakai maskara? Pertanyaan saya. Suamimu adalah berkat? Berkat. Ya, semua wanita jawab. Suami diamlah. Sekarang suami-suami. Istrimu adalah berkat? Hah? Anakmu adalah berkat? Wis, kalau anak langsung berkat. Istrimu berkat, diam semua. Orang tuamu adalah berkat, anak jawab. Ini yang jawab orang tua juga ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tapi kalau saudara berkelahi dengan suamimu, maka itu bukan bagian dari berkat. Catat, jadi saudara harus bisa pisahkan mana masalah, mana berkat Tuhan. Kalau anakmu menjadi masalah dalam hidup keluargamu, maka itu bukan bagian yang Tuhan berikan. Tuhan hanya memberikan anakmu, dan Tuhan memberikan suamimu, Tuhan berikan istrimu, Tuhan memberikan rumahmu. Kalau rumah itu berkat yang Tuhan berikan atas keluarga, dan kalau saudara berkelahi gara-gara rumah, maka itu bukan bagian dari berkat. Bagian berkat itu hanya sampai Tuhan memberikan rumah. Kalau Tuhan memberikan mobil, itu berkat. Tapi kalau you ribut masalah mobil, maka itu bukan bagian dari berkat. Saya seharusnya hari ini khotbah tentang Tuhan marah. Tapi tadi malam saya doa. Di sini beda. Karena saya lihat saudara ini, saya belum khotbah aja udah marah. Saya kasih ayat ini supaya saudara mengerti bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Istri saya itu adalah berkat Tuhan. Tapi kalau kita ribut-ribut dikit, itu bukan bagian dari berkat. Itu setan. Ya, kadang-kadang setan masuk di dalam seseorang dengan emosi dan sebagainya. Kayak orang Batak menikah dengan orang Batak, ya belum tentu akur-akur juga, walaupun dia paribannya. Orang Chinese dengan Chinese belum tentu akur juga. Semua ini kan kita lihat bagaimana kita menjalaninya. Apalagi saya orang Papua, istri saya orang Chinese. Alkitab bilang terang dan gelap tidak boleh bersatu. Tapi sampai sekarang kita bersatu. Saya kalau salaman sama orang baru menikah, saya tidak bilang selamat berbahagia. Selamat ribut rukun. Memang begitu, kadang ribut, kadang rukun. Kadang rukun, kadang ribut. Saya kemarin ketemu pengantin baru lagi. Dan saya bilang selamat ribut rukun. Istrinya lah,
Suaminya langsung bilang, benar Pak Pendeta? Kadang ribut, kadang rukun ya. Iya benar. Saudara kan juga saya lihat sini ya, suami istri yang duduk berdua, pasti ada ribut, pasti ada rukun. Ini apalagi saya lihat muka-muka istri, muka petarung ya. Muka-muka petarung, apa loh, apa? Memang istri orang Kristen itu agak belagu. Mentang-mentang cerainya susah. Udah punya anak, udah tinggal bersama, udah lama. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Nah, ini membuat istri-istri Kristen belagu. Kalau suami bilang, diam, lo yang diam. Dia bisa putar balik. Kalau suami bilang, nanti gue ceraikan lo, coba. Ini yang tertawan kayaknya ibu-ibu yang sama ini ya. Lu pikir lu siapa? Muka lu aja di Tanah Abang banyak. Jangan tertawa Bu, bertobat. Hidup ini semua dalam seleksi alam. Tuhan itu bukan Allah yang seperti jarum jam, yang dia ciptakan jam dan biarlah berjalan sendiri. Tidak. Tuhan juga mengontrol. Kapan you kaya, kapan berkat Tuhan itu ada. Tapi apakah berkat Tuhan itu membuat saudara bahagia atau tidak? Itu sebabnya di dalam kata shalom terdapat dua pengertian dalam bahasa Indonesia, damai dan sejahtera. Anda punya damai, tapi Anda punya sejahtera. Ada duit, ada damai. Jangan bilang biar miskin, tapi kaya di sorga. Itu lagu putus asa itu. Lagu-lagu Kristen banyak yang ada pengertiannya. Lagu putus asa. Biar miskin di bumi, asal kaya di sorga. Ada lagu iri hati. Lagu iri hati udah tahu? Kalau lain ditolong, saya juga. Itu lagu iri hati. Kalau lagu apa ya? Nggak punya duit. Tertindih dengan beban berat. Orang Kristen itu banyak lagu itu sebenarnya pesan. Kita tadi nyanyi tentang mari masuk. Artinya kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan untuk menerima firman. Tapi rata-rata orang kalau setiap minggu pertama lagunya beda. Lagu orang Kristen minggu pertama itu lagunya apa? Semua bunga ikut bernyanyi. Karena baru gajian. Kalau baru gajian begitu, minggu pertama. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Minggu kedua harus bayar ini, bayar itu, bayar sana, bayar anak sekolah, bayar token, bayar inilah, bayar itu. Maka lagunya mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir membayar sana sini. Minggu ketiga ada yang bisa dibayar, ada yang nggak bisa. Maka lagunya berjudul Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena memang dia berharap sama Tuhan. Minggu keempat sudah defisit, sudah tidak ada duit lagi. Maka lagunya tadi, tertindih dengan beban berat.
Minggu kelima kembali neces, mulai dandan, lagunya dalam Yesus kita bersaudara. Pinjam duit dong. Dalam Yesus kita bersaudara. Nanti gue ganti. Dalam Yesus kita bersaudara. Seminggu aja gue ganti. Ya, jadi lagu dalam Yesus kita bersaudara itu lagu untuk pinjam duit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau saudara punya rumah, Tuhan kasih rumah. Tapi kalau you ribut masalah rumah itu, maka itu bukan bagian dari. Berkat itu untuk membuat kita senang, bukan membuat kita susah. Amin. Tinggal 22 menit. Pokoknya kalau materi belum selesai, ya udah mau pulang-pulang. Kalau sudah 40 menit. Emang saudara tahu materi semua, saudara melakukan firman? Belum tentu. Belum tentu. Mendingan you tidak tahu melanggar daripada tahu melanggar. Saya khotbah, anak-anak muda jangan ciuman kalau pacaran. Ada yang ngegas balik ke saya. Om Richard dulu pacaran ciuman nggak? Iya. Kok kenapa Om Richard dulu pacaran ciuman sekarang larang kita? Dulu gua belum bertobat. Gua nggak tahu itu dosa. Jadi jangan iri hati kepada orang yang belum bertobat. Ya. Kembali hari ini saya mau khotbah tentang mengampuni dalam terang iman Kristen. Kenapa saya khotbah ini? Karena semua pokok-pokok doa yang saya baca, banyak orang yang tidak kuat melewati seleksi atau ujian di hidup dalam dunia ini. Banyak orang yang menjalani awalnya dengan baik, mengakhiri dengan sulit. Musa dipanggil Tuhan dahsyat dalam Alkitab, tapi Tuhan bilang, karena kekerasan hatimu, you sampai di sini saja. Yudas dipanggil Tuhan Yesus, mengikuti dia, tapi pada akhirnya dia menjual Yesus. Ada yang kayak Abraham, awalnya baik, terakhirnya menyangkali istri. Dia bilang, bukan bini gua. Coba kalau bapak ibu lagi jalan di mall, terus ada teman cewek suami, hei, dengan siapa? Asisten gue. Saya yakin ibu-ibu marah nggak kalau digituin? Iyalah, tunggu ya. Nanti di rumah kopi gue taruh sianida. Petrus awalnya baik, tengahnya mengkhianati, akhirnya baik. Waktu dia dalam tangkapan Kaisar Nero, ketika dia mau disalibkan, Petrus berkata, saya tidak layak disalibkan seperti Yesus. Salibkan saya, kaki di atas, kepala di bawah. Itulah harga yang saya harus bayar, kata Petrus. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, saya lihat saudara ini ada beberapa orang yang tadi punya kesaksian dahsyat. Awal bagus, sekarang agak goyang. Saya lihat dari kepalanya agak goyang, tapi pada akhirnya bagus semua. Berikan kemuliaan. Mengampuni dalam terang iman Kristen. Matius 18 ayat 23 sampai 33. Perumpamaan tentang pengampunan. Saya 24, saudara 25, dan pada ayat terakhir 33 kita baca sama-sama. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 25. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 27.
Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayarlah hutangmu. 29. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. 32. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. 23. Bukankah engkau pun harus mengampuni kawanmu seperti aku telah mengampuni engkau? Apa yang kita lakukan dalam hidup, biarlah gambaran kita adalah firman. Amin. Biarlah gambaran kita. Yesus memanggil 12 murid. Dia tidak bilang ini itu, tapi dia bilang, ikutlah aku. Belajar bagaimana aku melayani. Belajar bagaimana aku mengasihi. Belajar bagaimana aku berdoa. Semua murid-murid mengikuti apa yang Yesus lakukan. Pengampunan adalah intisari iman Kristen. Ibarat orang dagang, maka jualan utama kekristenan adalah pengampunan. Saya tadi bilang, berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Tapi kenapa berkat itu menjadi masalah dalam diri saudara? Perusahaan adalah berkat. Tapi kenapa gara-gara perusahaan saudara hidup tidak benar? Menjadi orang Kristen berarti diampuni dan diterima oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen juga berarti bersedia mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi saya kembali ingatkan saudara. Pernah nggak orang jahatin saudara? Pernah. Saya mau tanya sama saudara. Apa yang saudara lakukan terhadap orang yang menyakiti saudara? Reaksinya banyak. Dalam keluarga bisa istri makan hati sampai mati. Bisa saja berpisah. Bisa saja saling menyakiti satu sama yang lain. Orang yang berpotensi menyakiti kita seumur hidup sampai kita mati adalah orang-orang yang hidup dalam keluarga kita. Kalau bukan dia suamimu, dia adalah istri. Saya mau tanya, pernah nggak ada suami sakit hati sama istri? Pernah nggak ada istri sakit hati sama suami sampai mati? Hah? Pernah nggak orang tua sakit hati sama anak? Pernah nggak anak sakit hati sama orang tua? Itulah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal itu? Satu kata yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ikhlaskanlah. Kalau anak jahat kepada orang tua, ya udah yuk, nggak usah dendam sama anak, nggak usah kutuk-kutuk, nggak usah terlalu banyak ngomong, nanti akhirnya keluar kutukan kepada anak. Ikhlaskan aja, sayang, kalau mau pergi, pergilah. Kamu berkembang, sukses dimanapun. Kamu ingat orang tua atau tidak, itu urusan kamu. Itulah kalimat mama saya yang membuat saya mondar-mandir Papua. Saudara pikir ke Papua tiket murah?
Itu kita ke sana lihat orang tua. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mama saya dia cuma bilang, Richard, kalau kau pergi merantau, kau ingat sama orang tua. Tapi kalau kau tidak ingat, orang tua tetap mengingat kau. Oh iya, siap. Saya kadang-kadang stres di Jakarta sampai, aduh Tuhan, mau ngomong sama mama saya bilang, jangan jadi anak laki suka cengeng, harus kuat. Di situ dia selalu ngomong. Dia bilang, Richard, jangan jadi anak laki gampang meneteskan air mata. Siap. Oh, udah. Itu sebabnya satu saat mama saya neteskan air mata gara-gara dia bilang, Richard, kau sudah makan? Sudah, Ma. Ini waktu tahun-tahun dulu kan orang Papua, orang daerah itu nggak pernah ada yang makan kodok. Orang Jakarta aja makan kodok kan. Jadi waktu mama saya, Richard, kau sudah makan? Sudah, Ma. Kau makan apa? Makan kodok. Mama saya langsung nangis. Dia diam. Dia begini. Kenapa, Ma? Kodok enak. Dia langsung ngomong, Richard, kau sudah kelaparan di perantauan kah? Sampai kau makan itu binatang got. Ma, walaupun itu binatang got tapi enak. Mama kesian sama aku. Ya memang begitu, kayak orang Manado juga. Dia tulis surat ke mama, mama doakan saya sukses di perantauan. Alamat kebun kosong. Mamanya nangis, aduh sayang, kau pulang sudah. Sekosong-kosongnya kebun kita, masih ada pisang, masih ada sayur. Kau tinggal di kebun kosong, itu kosong betul ya? Iya, Ma. Iya. Orang Papua, Mama, doain saya. Kau tinggal di mana? Rawa bebek. Hah? Aduh sayang, kau pulang sudah. Ya, kau tinggal di kandang bebek. Bukan rawa bebek. Memang kadang-kadang itu bahasa itu memang kekayaan. Di Indonesia ini banyak kekayaan. Kalau di Jakarta ada tamu, silakan makan. Kalau di Papua, makan sudah. Makan sudah. Saya bawa pendeta-pendeta ke Papua, mama saya sediakan makanan. Kita lagi duduk di meja makan, mama saya bilang, makan sudah? Semua jawab, belum. Ya, makan sudah. Karena belum makan, makan sudah. Bingung kan? Kalau di Manado, ada tamu. Kalau kita kasih minum tamu. Kalau di Manado tidak. Manado bahasanya siram patamu air panas. Siram patamu air panas. Siram dia air panas. Kalau ada dia seorang diri, siram dia air panas. Itu kalau pembantu orang Jawa dia ambil air panas satu ember dia dan kabur semua itu tamu. Jadi saudara, memang bahasa-bahasa ini bagus ya. Kita Indonesia nih budayanya luar biasa. Itu sebabnya saya kadang-kadang kalau ngobrol sama orang-orang daerah senang. Kayak kita juga di sini ini berbagai ragam dan karakter. Catat baik. Orang yang tidak bisa mengampuni, yang pertama, karena itu karakternya. Ini susah. Memang gue udah begini mau diapain? Yang kedua, orang yang hatinya keras dengan firman. Yang ketiga, orang yang susah mengampuni. Orang yang baper, gampang tersinggung. Orang lihat dia begini aja langsung gue cungkil mata dia. Lalu yang terakhir, orang yang gak bisa mengampuni adalah orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit masalah orang. Lupa dengan masalah dia, you masih angkat. Itu sebabnya saudara,
menjadi orang Kristen juga berarti bersedia mengampuni dan menerima orang lain tanpa syarat. Harus. Definisi mengampuni menurut firman ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutang. Jadi mengampuni dalam terang firman Tuhan, Anda harus bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Membebaskan dan menghapus. Membuat orang lain berutang atau bersalah, bebas dari segala konsekuensi. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, you harus bisa mengampuni dia. Pak, saya mengampuni tapi dia nggak mau. Urusan dia. Urusan saudara dengan Tuhan sudah selesai. You bebas dari dosa apapun. Menghapuskan, menganggap hutang atau kesalahan itu sudah diputihkan. Ibarat main bola, skor 0-0. Selesai. Itu sebabnya kalau saudara, anak-anak Tuhan, membebaskan. Kalau orang yang bersalah, ya udah bebaskan dia. Gak usah kalau you tidak bebaskan, saya percaya you pasti ngomongin dia ke teman, you omongin dia, you fitnah dia. Kalau itu anak, you pasti kutuk dia. Ada ibu satu datang ke sini, Pak Richard, anak saya dia pergi tinggalkan saya. Padahal sayalah yang melahirkan. Iya, saya nggak kaget, Bu. Saya kaget kalau bapaknya yang melahirkan. Nggak usah ngomong, memang wanita itu yang pasti melahirkan. You harus bebaskan. Saya punya anak-anak juga, saya udah ajar kok. Satu saat kalau kamu pergi, kamu mengingat orang tua atau tidak terserah kalian. Orang tua tidak akan merepotkan kalian. Kalau you menikah, you mau kasih duit, silakan. Tapi kalau you kasih duit, you ribut dengan bini lu, jangan pernah kasih duit. Jadi haram itu bagi papa. Orang sekarang mau kasih duit sama orang tua, pasti ribut sama lakinya. Mau kasih sama orang tua, pasti ribut sama bini. Saya di Papua kalau mau kasih duit, istri saya yang kasih. Kalau bapakmu, gue yang kasih. Bapak gue kasih banyak. Bapak lu, gue kasih dikit. Enggak, bercanda itu. Bebaskan. Percayalah, kalau you orang bikin you sakit hati, you tidak bebaskan dia, you ngomong terus sampai you sakit hati, you sakit sendiri. Menghapuskan. Selesai. Kalau suami salah pulang, udah selesaikan. Jangan you dendam terus, you ungkit lagi. Memang wanita itu selalu pakai perasaan, laki itu pakai logika. Karena laki itu terlahir 90% menggunakan otak, 10% menggunakan perasaan. Wanita perasaannya 90%, otaknya dipakai hanya 10%. Jadi laki-laki terlahir tidak punya perasaan. Wanita terlahir tidak punya. Itu sebabnya hasil penelitian, laki kalau menyelesaikan masalah itu disebut wafer. Kenapa disebut wafer? Karena laki itu dia bisa kotak-kotakin. You ambil bungkusan wafer, you kasih keluar kotak. Kalau laki itu dia bisa tahu, ini masalah keluarga, ini masalah kantor. Ini dia kotak-kotakin. Tapi kalau wanita, bihun. Ujungnya mana, pangkalnya mana. Ini dia bisa lari sana, lari sini. Jadi bihun putus-putus. Jadi masalah lain dia bisa
nyambung kemana-mana. Kalau di mana dia bisa nyambung kemana-mana itu. Ini saya lihat ada beberapa ibu-ibu muka bihun. Hapus, yuk hapus. Orang jahatin gua hapus. Supaya gua senang, hidup gua itu bahagia. Ini saya lihat ada beberapa yang duduk ya. Kesian saudara, kalau you menjalani hidup dengan sakit hati, you tidak bisa akan menjadi orang Kristen yang ada dalam shalom. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berapa kali harus mengampuni? Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak boleh dibatasi. 70 kali 7 kali. Demikian teks asli Yunani. Hebdomekontakis. Berarti suatu jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Jadi teruslah mengampuni agar saudara dikenan Tuhan dan sehat secara fisik dan jiwa. Berikan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kami mau memberi yang terbaik. Berkati semua persembahan kami. Biar setiap kami yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan. Yang ada dalam pekerjaan, usaha, bisnis, Tuhan berkati berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin.